Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berhenti sejenak dari dunia. Matikan hiruk-pikuk di kepala dan izinkan hati kita untuk duduk tenang. Tarik napas perlahan, hembuskan. Rasakan bahwa kita masih diberi kesempatan hidup. Dan selama napas masih berhembus, Allah masih membuka pintu kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada ibadah yang paling sering kita lakukan selain sholat. 5 waktu dalam sehari, berulang-ulang sepanjang hidup kita. Namun ironisnya, banyak di antara kita yang paling jarang merasakan sholat adalah orang yang paling rajin melaksanakan sholat. Kita berdiri, tetapi hati duduk di urusan dunia. Kita rukuk, namun pikiran sibuk menghitung masalah. Kita sujud, tetapi jiwa belum sepenuhnya tunduk. Padahal, sholat bukan sekadar gerakan. Sholat adalah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Ketika azan berkumandang, sebenarnya Allah sedang memanggil, "Wahai hambaku, datanglah, ceritakan bebanmu kepadaku." Namun seringkali kita datang ke sholat hanya karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Dan disinilah letak persoalannya. Bukan pada sholatnya, tetapi pada hati yang belum hadir. Saudaraku, kekhusyukan bukan hadiah bagi orang suci. Khusyuk adalah proses panjang bagi hamba yang mau terus belajar merendah. Khusyuk bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi sesuatu yang dibangun pelan-pelan dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini lemah. Kesadaran bahwa kita ini butuh. Kesadaran bahwa tanpa Allah, kita bukan apa-apa. Saat kita mengangkat tangan dan bertakbir, Allahu Akbar, itu bukan hanya kalimat pembuka. Itu adalah pernyataan jiwa. Seakan kita berkata, "Ya Allah, aku tinggalkan semua yang ada di belakangku. Masalahku, lukaku, ketakutanku, semuanya lebih kecil dibanding Engkau." Jika takbir diucapkan dengan kesadaran ini, maka sholat tidak akan dimulai dengan kosong. Saudaraku, banyak orang gagal khusyuk, bukan karena tidak mampu, tetapi karena datang ke sholat dengan hati yang terlalu penuh. Penuh amarah, penuh iri, penuh kecewa, penuh luka yang belum dilepas. Hati yang penuh tidak punya ruang untuk Allah. Maka sebelum sholat, belajarlah mengosongkan. Maafkan yang menyakiti, meski belum ikhlas. Lepaskan yang mengecewakan, meski masih berat. Karena sholat bukan tempat membawa ego, tetapi tempat menyerahkan segalanya. Saudaraku, pernahkah kita sadar bahwa Allah tidak pernah lelah menunggu kita kembali? Kitalah yang sering meninggalkan, tetapi Allah tidak pernah pergi. Setiap kali kita berdiri sholat, sebenarnya kita sedang disambut oleh Rabb yang Maha Penyayang. Jika kesadaran ini hidup, maka sholat akan terasa berbeda. Gerakan tidak lagi tergesa-gesa, bacaan tidak lagi hambar, sujud tidak lagi ingin cepat selesai. Karena kita sadar, mungkin inilah satu-satunya waktu di mana kita benar-benar diperhatikan. Saudaraku, sholat yang khusyuk membutuhkan ketenangan. Dan ketenangan tidak lahir dari kecepatan. Dunia mengajarkan kita untuk cepat. Cepat sukses, cepat selesai, cepat pindah ke urusan berikutnya. Tetapi sholat mengajarkan sebaliknya. Tenang, diam, menunduk. Allah tidak menyukai sholat yang tergesa. Karena sholat adalah tempat di mana jiwa seharusnya beristirahat. Jika sholat terasa melelahkan, mungkin karena kita belum menyerahkan beban. Kita masih memikul semuanya sendiri. Cobalah saat rukuk, rasakan punggung yang tunduk. Seakan kita berkata, "Ya Allah,
aku tunduk atas segala ketetapan-Mu. Dan saat sujud, tempelkan dahi dengan penuh kesadaran. Itulah posisi paling mulia bagi hamba. Semakin rendah posisi kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Sujud bukan sekedar gerakan. Sujud adalah pengakuan bahwa kita ini tidak punya apa-apa selain rahmat Allah. Saudaraku, betapa sering kita membaca Al-Fatihah tanpa menyadari bahwa itu adalah dialog. Allah menjawab setiap ayat yang kita baca, namun kita terlalu sibuk hingga tidak mendengar jawabannya. Jika Al-Fatihah dibaca dengan penghayatan, hati akan bergetar, karena kita sedang berbicara langsung dengan Rob semesta alam. Dan ketika kita mengucap, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah janji. Janji untuk menyembah hanya kepada Allah dan pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongannya. Saudaraku, orang yang paling mudah khusyuk bukanlah orang yang paling pintar, tetapi orang yang paling merasa butuh. Orang yang datang ke sholat dengan hati hancur, dengan jiwa lelah, akan menemukan pelukan di sajadah. Sholat bukan beban, tetapi tempat pulang. Dan semakin sering kita menjadikan sholat sebagai tempat pulang, semakin kita rindu untuk kembali. Saudaraku, kekhusyukan juga lahir dari rasa diawasi Allah. Sadarlah, tidak ada satu gerakan pun yang luput, tidak ada satu lintasan hati pun yang tidak diketahui. Jika kita sadar Allah melihat, maka sholat tidak akan main-main, karena kita tahu kita sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha mengetahui isi hati. Namun ingatlah, sholat khusyuk tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari kehidupan di luar sholat. Jika hidup penuh maksiat, jangan heran jika sholat terasa berat. Jika hati jarang berzikir, jangan heran jika sholat terasa kering. Sholat adalah cermin kehidupan. Jika hidup gelap, sholat pun ikut redup. Maka jagalah hati, jagalah pandangan, jagalah lisan. Bukan karena kita ingin terlihat baik, tetapi karena kita ingin sholat kita hidup. Saudaraku, jangan putus asa jika hari ini sholatmu belum khusyuk. Allah tidak menilai hasil, Allah menilai usaha. Selama kita terus memperbaiki niat, terus belajar menghadirkan hati, Allah akan menuntun pelan-pelan. Dan suatu hari nanti, kita akan merasakan sholat yang menenangkan, yang menyejukkan, yang membuat air mata jatuh tanpa kita sadari. Itulah sholat yang hidup. Dan semoga saat sholat terakhir kita tiba, kita sudah terbiasa bertemu Allah dengan hati yang hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hati, dukunglah channel renungan ini agar semakin banyak jiwa yang menemukan ketenangan di hadapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.